Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, majelis kita majelis ilmu, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan enggak ada nilainya nanti. Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kita ingin melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita ingin mendapatkan ganjaran dari kita berjalan ke tempat ke masjid untuk menuntut ilmu. Kita ingin dapat ganjaran yang besar. Dan kita ingin juga dengan kita menuntut ilmu, kita dimudahkan jalannya oleh Allah ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga, maka kita harus menempuh jalannya dengan kita talabul ilmi syar'i. Kita wajib menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus ikhlas karena Allah dan gunakan kesempatan yang Allah berikan dalam beberapa jam ini untuk mendapatkan manfaat. Jangan sampai kedatangan kita sia-sia. Jadi jangan bermain, jangan tidur, jangan ngobrol, jangan yang lainnya. Konsentrasikan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini harus bukan sekedar kita datang saja, tapi bagaimana kita memahami apa yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan yang namanya ilmu al-fahmu. Kalau kita ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman oleh Allah Taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip dakwah salaf yang diambil dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Pembahasan ini merupakan permintaan dari panitia karena banyaknya dakwah yang ada, tapi mereka tidak tahu apa sih prinsip dakwah salaf yang besar, yang pokok, yang mendasar, yang mendakwakan kepada seluruh umat manusia bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang hak, meskipun dituduh dengan berbagai macam tuduhan oleh orang. Tuduhan-tuduhan semua yang dilontarkan kepada manhaj yang hak. Manhaj salaf ini merupakan manhaj yang hak, manhaj yang benar, satu-satunya jalan yang hak menuju kepada surga. Tapi karena jalan ini jalan yang hak, mesti digoda oleh syaitan, mesti dicegah oleh orang-orang kafir, dicegah oleh syaitan, dicegah oleh orang kafir, dicegah oleh orang munafik, dicegah oleh orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, dan juga orang-orang yang ikut kepada mereka. Kemudian mereka, di antara bentuk pencegahan mereka, memberikan tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini dakwah teroris, dakwah ini dakwah yang baru atau kelompok atau yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan dan saya jawab di buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dakwah yang hak merupakan dakwah yang mulia. Dakwah salaf ini merupakan dakwah yang mulia yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in,
didakwakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul mujtahidin sampai hari ini. Dan dakwah ini merupakan dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah ini. Betapa banyak orang-orang yang tadinya dalam kegelapan kemudian diberikan cahaya oleh Allah. Yang tadinya mereka bodoh diberikan pengetahuan oleh Allah. Yang tadinya mereka dalam kesesatan diberikan hidayah oleh Allah. Yang tadinya mereka jauh dari Islam, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, Allah berikan hidayah dengan dakwah ini. Dan kalau antum lihat dan jujur para dai-nya dan juga orang-orang yang ada, kalau kita lihat penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Yang tadinya masjid di mana-mana sepi, tapi begitu dakwah ini dimulai, didakwahkan di mana-mana, penuh masjid. Penuh di mana-mana, terutama yang muda-muda. Yang penuh, yang muda-muda. Yang sebelumnya kita lihat sedikit orang yang datang ke masjid. Paling yang sudah tua-tua. Jadi menurut anggapan orang, ke masjid itu kalau sudah tua, kalau sudah mau meninggal baru ke masjid. Tapi begitu dakwah ini jalan, subhanallah, banyak orang ke masjid. Banyak orang melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Banyak orang menuntut ilmu syar'i dan yang lainnya. Yang tadinya wanita-wanita tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Begitu juga yang tadinya banyak anak-anak yang durhaka, mereka berbuat baik kepada orang tua. Karena dakwah ini menganjurkan wajibnya berbuat baik kepada orang tua dan haramnya durhaka pada orang tua. Dengan dalil, semua dibawakan dengan dalil. Makanya ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau kita memahami dakwah ini merupakan dakwah yang hak, dakwah yang diberkahi oleh Allah. Meskipun orang menuduh dengan berbagai macam tuduhan, karena bagaimanapun juga syaitan tidak senang orang mengikuti dakwah yang hak. Orang kafir tidak senang mengikuti dakwah yang hak. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang mujrimin nggak senang mengikuti dakwah yang hak ini. Makanya kita harus terus mendakwakan dakwah yang hak dan mengulangi kajian tentang kitab ini harus terus diulang sampai orang-orang itu paham. Karena berkaitan dengan dakwah salaf ini banyak orang yang tidak paham. Hatta tokoh-tokoh agama yang dikatakan dia dai yang sudah dikenal, atau dia dari departemen agama atau dari majelis ulama, banyak yang belum paham tentang dakwah ini, dakwah salaf. Karena mereka menganggap bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang baru. Maka kita harus ulang-ulang tentang pembahasan dakwah yang hak ini. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf, tentang dakwah salaf, termasuk juga para dai-nya, para ustadznya, para kiai dan yang lainnya tidak tahu. Makanya mereka juga harus dengarkan dakwah ini agar mereka paham dan membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian juga ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan bahas, karena tentunya yang hadir ini dari berbagai macam kalangan. Ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji, ada yang ngajinya ketika tabligh akbar saja, ada yang rutin ngajinya, ada yang macam-macam. Maka saya akan jelaskan dari awal dulu. Dari awal apa pengertian salaf, baru nanti kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah salaf. Tentunya nggak mungkin semua dibahas. Kitab ini pernah kita bahas di Bogor kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi sekarang kita mau ngaji dalam waktu 2 jam mau habis semuanya, nggak mungkin. Bab menuntut ilmu itu harus lama waktunya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kita bahas dari awal bahwa tentang kita bahas tentang dakwah salaf. Nanti pengertian dakwah saya akan jelaskan. Yang awal yaitu tentang pengertian manhaj salaf dan salafiyah menurut bahasa, istilah dan zaman. Ini hanya beberapa aja yang saya bacakan di bab yang pertama di buku ini, di buku Mulia dengan Salaf, di bab yang pertama. Kalau disebutkan nanti manhaj, ya, kita sering menyebutkan tentang manhaj. Apa itu manhaj? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48,
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Minhaj, yaitu jalan yang terang. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang minhaj atau manhaj ini artinya jalan dan syariat. Sedangkan menurut istilah manhaj adalah kaidah dan ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah. Seperti dalam kaidah bahasa Arab atau usul fikih, usul tafsir, dan yang itu namanya manhaj. Manhaj adalah artinya adalah jalan atau metode, dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Saya ulangi, manhaj adalah jalan atau metode, dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Jadi manhaj salaf ini jalan hidup yang jelas dan terang. Maka dalam kita beragama, manhaj ini jelas, terang, semua diterangkan dengan dalil, nggak ada yang tersembunyi, tidak ada yang membingungkan. Tapi kalau dalam firqah sesat, itu mesti ada yang membingungkan, mesti ada yang paradoks, yang tanakudat, yang saling bertentangan. Tapi kalau manhaj ini tidak, jelas, terang, gamblang, lurus, jelas manhaj ini. Kemudian pengertian tentang salaf menurut istilah disebutkan, kita melihat di poin C di halaman 15. Jadi salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah menyebutkan dalam ayat ini yang pertama kali adalah orang-orang muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti mereka dengan baik dari mulai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada hari kiamat. Kalau kita mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in dengan baik, kita mengikuti mereka dengan ilmu dan amal, maka kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya mencari karena Allah itu wajib. Maka mengikuti manhaj salaf ini juga wajib, karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kita semua ingin masuk surga. Jalannya harus mengikuti mereka, karena Allah yang berfirman demikian, walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin ansar. Di antara kita ada nggak yang namanya muhajirin ansar? Tidak ada. Yang sebelum kita juga tidak ada. Di zamannya Imam Syafi'i nggak ada. Sebelumnya juga nggak ada. Yang ada yang muhajirin ansar yaitu para sahabat.
Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali Islam, kemudian orang Ansar adalah orang-orang yang di Madinah, yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka beriman dengan keimanan yang benar. Mereka meyakini Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya. Mereka mengimani tentang al-qada wal qadar. Mereka mengimani tentang yaumul akhir dengan keyakinan yang benar. Dan semua yang gaib mereka imani. Kemudian mereka mengamalkan. Maka mereka adalah orang-orang yang diredhoi oleh Allah Taala. Mereka pendukung-pendukung agama ini, membela Rasulullah SAW, membela agama Islam. Mereka berjihad untuk membela agama Islam ini. Maka orang yang mengikuti mereka bukan sekedar nama, bukan, tapi betul-betul mereka mengimani sebagaimana yang diimani sahabat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Seandainya mereka beriman sebagaimana kamu beriman para sahabat, mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Maka kita harus berusaha beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengimani tentang arkanul iman yang 6, arkanul Islam yang 5, dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang gaib dan juga yang pasti yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan kita wajib imani. Maka di sini mereka mengikuti dengan baik, mengikuti dalam iman, mengikuti tentang Islam, mengikuti tentang hal-hal yang semua yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in. Allah akan redha dan Allah jamin mereka dengan surga. Makanya para sahabat dijamin oleh Allah semuanya dengan surga. Kemudian di dalam Sahih Bukhari sahabat radhiyallahu majma'in, Nabi menyebutkan tentang sahabat ini, itu merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Untuk melihat hadisnya yang mutawatir hadis ini, Nabi bersabda khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat yang lain. Hadis mutawatir. Jadi para sahabat dikatakan oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang jihadnya, dan semuanya. Para sahabat adalah merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran pertama kali ketika ayat turun khitabnya kepada sahabat dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ketika disebutkan kuntum, kalian sebagai, pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau umat ini, umat Islam ingin menjadi sebaik-baik umat, dia wajib mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dikatakan oleh Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbun al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena mereka lebih cepat dan lebih berani. Ini dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kata beliau, perkataan salaf dari perkataan Rashid bin Sa'ad ini maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Karena Rashid bin Sa'ad rahimahullah seorang tabi'in, ketika dia mengatakan kana salaf, yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi istilah salaf itu sudah ada dan dipakai oleh para tabi'in. Ketika dia ucapkan salaf, yang dimaksud siapa? Para sahabat. Bahkan salah pun diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untuk kamu adalah aku, kata Rasulullah.
Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi istilah salaf sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat tahun 157 Hijriah, beliau seorang imam Ahlussunnah dari Syam. Beliau berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnati waqif haitsu waqafa al-qaumu wa qul bima qalu wa kuf 'amma kufu 'an wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum." Untuk melihat di halaman 17, kata Imam Al-Auza'i, "Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupi apa saja yang mencukupi mereka." Disebutkan dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita disuruh sabar di atas sunnah Nabi. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah harus sabar. Semua yang kita laksanakan harus sabar. Sabar terhadap celaan orang, cemoohan orang, caci makian, fitnah, dan segala macam, sabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhenti, artinya tegak, tetap tegak, maksudnya sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, di atas sunnah itu. Katakan apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, mereka katakan. Yang mereka menahan diri, tidak mengatakan, jangan kita ucapkan. Dan ikutilah jejak salafus saleh. Sesungguhnya mencukupi kamu apa yang mencukupi mereka. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa mana salafiyah, nisbat kepada salaf ini penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar, bukan yang aib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, untuk melihat di halaman 19, kata beliau, "La aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa istilah salaf ini bukan istilah yang baru. Ini sudah digunakan sejak zaman Nabi SAW, dan ini menunjukkan kepada satu golongan yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar. Karena umat ini, kata Rasulullah, akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Rasulullah yang bersabda demikian, bukan kata ustadz, bukan kata ulama. Yang mengatakan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, yang berkata siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat hadisnya di halaman 20. "Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Alkitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka, dan hanya 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh para ulama di hadis. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dan juga Al-Hakim, Nabi bersabda, "Kulluhum finnar illa wahida, kulluhum finnar illa millatan wahida, ma ana alaihi wa ashabi." Semuanya itu masuk neraka. Dari umat Islam ini 73, 72 kata Nabi semuanya masuk neraka,
Satu yang masuk surga, ma ana alaihi washabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW, dan hadis ini hasan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi Nabi menyebutkan bahwa yang masuk surga yaitu satu golongan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita ketika mendakwakan dakwah salaf ini, kita ingin masuk surga. Ketika kita mengkaji tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk surga. Ketika kita mengajak orang agar mereka mengikuti dakwah yang hak ini, pemahaman yang hak ini, manhaj yang hak ini, kita ingin mengajak mereka ke surga. Enggak ada yang lain tujuannya. Makanya itu yang selalu kita dakwakan, agar umat ini memahami pemahaman yang benar. Pada hakikatnya salaf itu merupakan Islam itu sendiri. Kenapa harus disebutkan salaf? Ya, karena banyaknya umat yang berfirqah-firqah. Di zaman Nabi nggak perlu dengan nama ini, cukup dengan muslimin. Karena belum ada perpecahan. Tapi setelah ada perpecahan, karena banyak golongan menisbatkan kepada Islam ini. Syiah menisbatkan kepada Islam, Khawarij menisbatkan kepada Islam, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lain firqah-firqah yang sesat, puluhan firqah. Maka masih ada golongan yang selamat yang beda dengan mereka dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam beribadah, dalam dakwah, dan yang lainnya, yang masih ada perbedaan, yaitu mana salaf ini. Dan ini sudah didakwakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ditulis oleh para ulama ahli hadis. Ditulis oleh mereka kitab-kitab yang menjelaskan tentang wajibnya berpegang kepada manhaj ini. Hatta para masyayikh juga ketika ditanya tentang manhaj yang benar, apa itu salafi, mereka jawab, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti umpamanya disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun ulama sebelumnya sudah nulis, seperti Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni ini nulis kitab namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Imam Muhammad bin Ali As-Sabuni, Imam Abu Utsman As-Sabuni, Imam Abu Utsman As-Sabuni ini wafat tahun 449 Hijriah. Berarti abad kelima. Itu nulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil. Sebelumnya beliau juga sudah ada banyak yang nulis tentang itu. Berarti ini mata rantainya terus sampai kepada sahabat. Bukan perkataan orang, bukan manhaj yang baru, bukan pemahaman yang baru. Kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam menjelaskan tentang manhaj ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf. Bahkan orang yang belakangan sampai hari kiamat, jika ia berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Di halaman 23. Di halaman 23. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, ketika ditanya tentang salafiyah, bagaimana pendapat beliau tentang salafiyah, beliau jawab bahwa salafiyah adalah penisbatan kepada salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun pertama. Semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian dibawakan dalil khairun nasi qarni. Sedangkan salafiyin adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan hal itu mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufik. Begitu juga Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya tentang ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Dalilnya saya bawakan di kitab ini banyak. Saya nggak sebutkan semuanya, hanya satu aja dari sekian banyak. Karena kalau kita sebutkan waktunya nggak cukup atas satu hari juga. Ya. Ini banyak saya sebutkan, lebih dari 50 dalil dari Quran, Sunnah, kemudian athar para sahabat, athar para tabi'in,
kemudian penjelasan para imam Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Ini dalilnya banyak. Sekarang antum buka satu di antara sekian banyak dalil. Sebenarnya banyak yang perlu kita lihat. Di antara sekian banyak dalil antum lihat ayat surah An-Nisa ayat 115 tentang hujahnya manhaj salaf dan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini yaitu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dengan masuk neraka. Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini diancam dengan kesesatan. Maka kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengikuti para sahabat, jelas dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan. Kalau ada orang mengatakan firqah-firqah yang lain juga mereka membawakan dalil, betul, dalil yang dibawakan betul atau tidak. Karena orang bisa bawakan dalil betul, ayat dibawakan, hadis dibawakan, tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama. Belum benar. Tapi kalau kita mengikuti yang salaf, dalil yang kemudian jelas, tafsirnya jelas ada. Antum bisa lihat tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan jelas sekali. Tapi ketika menyimpang, maka dalil yang diambil sembarangan, kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Dalil betul dibawakan, tapi dalil yang dibawakan belum tentu benar, belum tentu sesuai dalil. Jadi kalau mereka kata mereka juga pakai dalilnya lihat tuh benar atau tidak. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu, syarahnya gimana, harus jelas. Kalau tidak, ya sesat. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak umat yang sesat, bingung dia. Karena apa? Nggak tahu kemana dibawa oleh para dai-nya, para ustadznya. Makanya yang harus kita jelaskan dengan dalil, dan para sahabat mengemukakan semua dengan hujjah, dengan dalil. Di sini disebutkan orang yang mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat, maka mereka diancam dengan kesesatan. Karena para sahabat ini mereka langsung mendengarkan ayat dari Rasulullah SAW, mendapatkan khitab yang langsung, dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW secara baik, dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan mereka dengan sebaik-baik jawaban, dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah.
Berpegang dengan tali Allah, ya berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, itu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Untuk bisa lihat dalam Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf. Dan banyak lagi keterangan para ulama tentang ayat ini. Jadi mengikuti para sahabat hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Quran dan dalilnya banyak di buku ini. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip dakwah salafiyah di bab yang ke-8. Karena ini yang diminta oleh panitia, yaitu prinsip dakwah salaf. Prinsip dakwah salaf antum lihat di bab yang ke-8 di halaman 265. Jadi kembali kepada Al-Quran yang pertama. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini prinsip dakwah salaf dan ayatnya sudah kita baca tadi. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antum lihat, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qal hada sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qal hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi thumma qara qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, jadi beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang bercerai-berai, yang sesat. Jadi Rasulullah setelah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau buat garis lagi yang pendek di kanan kirinya. Beliau mengatakan ini jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini melainkan terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutlah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Yang demikian akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Dzalikum wassaqum bil. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan menuju kepada keselamatan itu hanya satu jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan satu ini.
Nabi menggaris ini, hada sabilullah mustaqim. Nabi jelaskan, ketika Nabi bacakan ayat ini surah Al-An'am, Nabi jelaskan, hada sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Kemudian Nabi menggaris beberapa garis di kanan kiri itu. Nabi bacakan ayat, wala tattabi'us subula fatafarraqu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain, pemahaman, aliran, golongan yang sesat, jangan kamu ikuti. Kalian akan berpecah belah nanti jalan itu. Akan sesat, pasti akan sesat. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi dengan mengikuti jalan ini, jalan yang selamat. Jalan yang selamat menuju kepada Allah, yaitu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, ini dalilnya semuanya ada di buku ini. Jadi para dai dia harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dia harus mengkaji lagi pemahaman yang ada. Jangan sampai dia sampai akhir hayatnya nggak tahu tentang manhaj yang hak ini, tentang pemahaman yang hak ini, padahal itu merupakan pemahaman Islam sendiri. Jadi dakwah salaf merupakan dakwah Islam itu sendiri. Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf merupakan dakwah Islam. Maka para dai, para ustadz, para kiai ini harus belajar lagi tentang pemahaman yang hak ini. Karena semua firqah, semua golongan, semua ngakunya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya. Tapi apakah benar Al-Quran dan Sunnah yang mereka ikuti? Dalilnya dengan ra'yu, penafsirannya dengan ra'yu, penjelasannya dengan ra'yu, dengan akal mereka, penjelasannya dengan hawa nafsu, penjelasan dengan perasaan. Nggak bisa. Betul, kalau mereka katakan, kan Nabi SAW menyebutkan bahwa ditinggalkan Islam, Nabi meninggalkan agama Islam dengan dua perkara, Quran Sunnah. Betul, hadisnya sahih dan ada di buku ini hadisnya. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah dan sunnahku. Betul, kalau seandainya dibiarkan mereka berpegang dengan Quran Sunnah menurut pemahaman mereka, ra'yu mereka, ijtihad mereka, berapa ribu pemahaman yang ada dalam agama Islam ini, mereka akan berpecah belah, akan sesat, dan seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena apa? Quran ditafsirkan oleh ustadznya, oleh kiainya, nggak melihat bagaimana pemahaman para sahabat tentang ayat itu. Kemudian hadis begitu juga, mereka bawa menurut saya begini, yang lain juga mengatakan menurut saya begini. Ya saya siapa? Rusak agama ini. Harus ada pemahaman yang maksum, yang menyelamatkan umat Islam dari berbagai macam perpecahan. Satu pemahaman yang maksum, yaitu pemahaman siapa? Sahabat. Harus mengikuti pemahaman ini. Maka Nabi menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini. Allah SWT menyuruh untuk mengikuti pemahaman ini yang seperti yang sudah kita baca ayatnya. Dalam pertama tadi dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang ketiga dalam surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. Sudah ini kita bahas. Belum lagi yang lain hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi harus diperhatikan ini, bahwa harus ada pemahaman yang masuk. Kalau tidak, ribuan pemahaman yang ada. Kiai ini bilang menurut pendapat saya ayat ini maknanya begini. Kadang-kadang bahkan acara ritual bid'ah mereka bawa ayat. Ini ayat ini cocok untuk perayaan ini. Ayat ini cocok. Rusak agama. Nggak bisa, nggak boleh. Orang nggak boleh menafsirkan Quran dengan ra'yunya, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan dalam muqaddimah tafsirnya, orang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, tempat duduknya di neraka. Ya sembarangan. Ini Al-Quran.
Kitabullah, kalamullah yang harus ditafsirkan dengan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah. Rasul pertama kali menjelaskan kepada para sahabat, kemudian sahabat menjelaskan lagi kepada para tabi'in. Rasul menjelaskan. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi SAW. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Nabi menjelaskan semuanya, nggak ada satupun yang terluput, semuanya jelas dijelaskan kepada para sahabat radhiyallahu. Makanya agama Islam sudah sempurna. Maka umat Islam wajib mengikuti pemahaman yang hak ini, dakwah yang hak ini. Makanya para dai, pertama kali para dainya, para ustadznya, para kiai, ajengan harus ikut, ulamanya harus ikut kepada pemahaman ini. Kalau enggak sesat. Dengan nas Al-Quran, dengan nas sunnah Nabi SAW akan sesat. Nabi bersabda SAW dalam muqaddimah Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Rasul, aku tinggalkan agama Islam putih bersih, nggak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini, pasti binasa. Kata Rasulullah, pasti binasa. Makanya wajib mengikuti agama yang hak ini dengan pemahaman para sahabat, baru dia akan selamat dunia dan akhirat. Kalau dia menyimpang dari mana, pasti akan sesat. Dengan dasar Quran, sunnah Nabi dan athar para sahabat, bahwa pasti akan sesat. Pasti sudah, bukan kira-kira lagi. Sudah banyak golongan yang sesat, udah ribuan sudah dari umat-umat yang sesat terdahulu, yang dijelaskan oleh para ulama, sesat mereka, diikuti lagi, sesat lagi, terus seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau orang bilang persatuan, nggak mungkin ada persatuan tanpa akidah yang benar, tanpa manhaj yang benar, tanpa berpegang pada Al-Quran, Sunnah, al-Fahmi salaf, nggak akan mungkin. Harus kembali kepada Quran, Sunnah, al-Fahmi salaf. Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip dakwah salaf ini mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi yang pertama kali dalam dakwah itu yang dimulai tauhid. Kalau kita lihat dakwah-dakwah yang ada, nggak mulai dengan tauhid. Ada yang mulai dakwanya dengan fikih, ada yang mulai dakwanya dengan masalah ekonomi, ada yang mulai dakwanya dengan politik, ada yang mulai dakwanya dengan yang lainnya. Yang harus dimulai dakwah ini adalah tauhid, tauhid. Sedikit orang mendakwakan dakwah tauhid. Orang akan faham tentang agama yang benar dengan tauhid. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwanya dengan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut, semua yang disembah selain Allah, taghut. Suruh beribadahnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Yang dakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah tauhid. Bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja. Dan antum ketahui ikhwan fillah, jazakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah sebagai mudabbir, Allah muhyi, Allah mumit, dan yang lainnya. Orang-orang musyrik mengakui, orang kafir mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua diakui. Tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, sampai mereka mengakui bahwa wajib beribadah itu hanya kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah Taala. Orang-orang mengakui mereka tentang tauhid rububiyah.
Makanya umat Islam juga para dai-nya juga harus yakin dengan tauhid rububiyah ini. Orang musyrik yakin, masa dai nggak yakin? Ada nggak dai yang tidak yakin? Ada. Gitu. Artinya dia dakwah, tapi bingung nanti rezekinya gimana ya? Gitu. Dakwah, saya dapat duit dari mana nih dakwah ya? Dianggap kalau dakwah nggak ada duitnya. Memang dakwah tanpa duit, tanpa uang. Semua dilakukan karena Allah SWT. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah, jangan. Yakin dakwah merupakan ibadah. Ibadah ini kalau kita betul-betul ibadah kepada Allah, pasti dikasih rezeki. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya bacakan ayat-ayatnya, antum pahami ini. Termasuk kita juga semuanya, kaum muslimin. Semua kita kaum muslimin mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki. Yakin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka," kata Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah lah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Harus yakin dengan kita ibadah kepada Allah, rezeki pasti dikasih oleh Allah. Yakin dakwah ini ibadah kepada Allah, kita sholat ibadah kepada Allah, nuntut ilmu ibadah, kita cari maisha, wajib cari maisha, sekedarnya rezeki pasti dikasih oleh Allah Taala. Pasti kita diberikan ilmu oleh Allah sedikit, sampaikan dakwah ini kepada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena para anbiya wa rasul mereka berdakwah karena Allah. Ma as'alukum 'alaihi ajra. Aku enggak minta upah dari kalian. In ajriya 'ala rabbil alamin. Sesungguhnya ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Allah yang memberikan ganjaran, Allah yang memberikan rezeki. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yakin mestinya. Ini masih rububiyah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membahas tentang orang yang suka minta-minta, minta kepada orang, minta kepada teman, minta kepada muridnya, minta. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Berarti dia nggak yakin Allah sebagai Razik. Nggak yakin dia. Merusak agamanya, merusak akhlaknya, nggak punya malu, merusak pribadinya, merusak juga apa? Merusak tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus minta kepada manusia? Kenapa nggak minta kepada Allah? Allah bilang was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah. Allah mengatakan kepada semua manusia, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd, lirrijal nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna, was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dalam surah An-Nisa ayat 32. Kata Allah, jangan kalian iri, jangan kalian mengharap kepada apa yang Allah berikan kepada manusia. Bagi laki-laki apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Bagi laki-laki apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah, jangan iri kepada manusia, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah. Innallaha bikulli syai'in 'alima. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dalam surah An-Nisa ayat 32. Yang disuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Haram hukumnya minta-minta. Saya tulis buku tentang hukum minta-minta dan mengemis. Hukumnya haram dalam Islam. Merusak agama dia, merusak akhlak dia, dan nanti di hari kiamat orang yang suka minta-minta nggak ada mukanya, yang ada tengkorak aja, nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya, habis. Kenapa? Dia nggak punya malu minta-minta kepada manusia. Kita kembali kepada ini. Ini tauhid rububiyah. Saya baru bahas tauhid rububiyah ini. Ini harus yakin mestinya kaum muslimin. Termasuk apa? Para dai-nya. Para dai harus yakin. Kalau kita ibadah kepada Allah pasti dikasih rezeki sama Allah. Saya ambil contoh lain. Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ibadah kepada Allah. Ibadah terus kepada Allah. Dia adalah orang yang qanitin, ibadah kepada Allah SWT. Allah sebut dalam surah Al-Imran,
kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab wajadna 'inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan, segala macam ada. Ini ibadah kepada Allah siang dan malam. Rezeki dikasih oleh Allah SWT. Ditanya, Zakaria ini yang mengasuh Maryam. Zakaria yang mengasuh Maryam, dia membawakan dalam kebutuhan Maryam. Maryam sudah nazar ibadah kepada Allah. Setiap masuk ke tempat ibadahnya ada rezeki. Nabi tanya, dari mana rezeki ini wahai Maryam? Dari mana? Dari Allah rezeki ini. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Tanpa hisab. Yakin. Mesti seorang mukmin yakin kepada Allah. Yakin diberikan rezeki. Maka para ulama salaf, subhanallah, dakwahnya mereka menyebar dengan keikhlasan mereka, dan terus berkembang dakwah ini dengan keikhlasan mereka, dan nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita melihat mereka. Tapi apakah mereka cari maisha? Wajib cari maisha, sekedarnya. Tapi rezeki datang kepada dia seperti air yang mengalir. Subhanallah. Harus yakin di tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua tauhid uluhiyah. Ini satu aja saya sebutkan, belum lagi yang lain masalah rububiyah. Kalau ini mau dibahas panjang gitu. Ini mesti kumpul dai-dai, ustadz-ustadznya, kiainya kumpul baru saya jelaskan ini. Banyak yang perlu dipahami tentang masalah ini, ya, karena banyak yang nggak yakin gitu. Tentang rezeki nggak yakin gitu. Ya. Jangan mengharapkan dari manusia, jangan harap dari Allah. Kalau kita berputus asa dengan semua yang di tangan manusia, pasti kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ini sabda Rasulullah. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min izzahu, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail, wa izzahu istighna'un nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ini sabda Rasulullah SAW. Itu yang harus ada pada setiap talibul ilm, apalagi para dai-nya. Kemudian tauhid uluhiyah. Kita mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita ajak manusia ini bagaimana beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bernazar hanya karena Allah dan menurut syariat Allah. Semua dilakukan itu semata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am Allah berfirman, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak cukup bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Semua harus karena Allah SWT. Makanya ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah karena Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Nggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, nggak boleh meminta kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh. Bapak kita sudah ikrar setiap hari minimal 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Ini harus betul-betul kita perhatikan, ikhlasnya kita, tawakalnya kita, mengharapnya kita, takutnya kita. Ini harus betul-betul mentauhidkan Allah SWT. Maka saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 269. Wajib bagi para dai memulai dakwanya dengan tauhid. Setiap dakwah yang tidak tegak di atas asas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwanya kurang dan membawa kepada kegagalan dan menyimpang dari siratal mustaqim. Dakwah tauhid adalah prinsip yang besar dalam agama Islam. Bagi seorang muslim, tauhid merupakan prinsip yang paling agung di mana seorang tidak boleh menyimpang darinya. Banyak para dai yang tidak mengetahui prinsip yang satu ini, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan sedangkan mereka tidak menyadarinya. Syirik. Makanya kita harus betul-betul meluruskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah para nabi, dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwanya para sahabat memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Dan keutamaannya besar dakwah tauhid ini.
Maka ajak orang untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bis yang datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi datang ke ziarah ke kubur itu untuk minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Tidak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Nggak boleh. Allah suruh minta hanya kepada Allah. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah, apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Nggak boleh minta ke kubur-kubur, nggak boleh, dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini masih jutaan orang datang ke kubur-kubur, dan para dai-nya diam, bahkan mengajak lagi. Mesti terus diingatkan, nggak boleh, hukumnya haram, hukumnya syirkun akbar. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Mereka juga ibadah kepada Allah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah bahwa semua selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Allah berfirman di dalam surah Yunus. Yang bawa mushaf Al-Quran, lihat surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak bisa menolak bahaya dari kamu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya apa? Syirik. Maka Nabi SAW dilarang, jangan berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah. Disuruh kita beribadah, berdoa, meminta hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, hendaklah kalian semua berdoa hanya kepadaku saja. Allah berdoa, kata Allah berfirman, hendaknya kalian semuanya berdoa hanya kepadaku saja. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Meminta nggak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Ini dakwah para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Dakwah tauhid. Kita harus terus ingatkan. Masih banyak orang juga yang datang ke dukun-dukun, juga syirik, nggak boleh. Datang ke dukun, tanya kepada dukun tentang barang hilang, tanya tentang penyakit dan yang lainnya, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Datang ke dukun, orang pintar, tukang ramal, orang yang datang nanya, nggak akan terima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalahu salatun 40 lailah. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan, Nabi bersabda, barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, tukang ramal, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih. Nabi juga menyebutkan dalam riwayat yang lain, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan dia membenarkannya, maka dia telah kafir, maksudnya telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya telah kufur kepada apa? Kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Yang tahu yang gaib di langit dan di bumi hanya Allah, yang lain tidak ada yang tahu.
Kita wajib mengimani ini. Nggak ada yang tahu yang gaib, hanya Allah yang tahu. Kalau Nabi mengabarkan tentang masa yang akan datang, Allah yang memberitahu kepada Nabi SAW. Tapi nggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi ini kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Kemudian juga masih banyak di kita orang-orang yang masih pakai gelang, jimat, ya, tangkal, susuk. Nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ini perbuatan syirik. Kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengentungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan masih banyak lagi yang lain yang harus kita betul-betul bersihkan ini, yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Dan harus terus dakwah ini. Maka antum baca kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tamatkan kitab itu, baca bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa, cari guru yang mengajarkan. Kemudian baca lagi syarahnya. Ada syarahnya Fathul Majid, ada Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, ada Al-Qaul Mufid, ada yang lain banyak. Baca itu sampai kita paham. Selesai, ulangi lagi. Sampai tamat, selesai, ulangi lagi sampai betul-betul kita faham dan menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah. Karena banyak orang yang dakwah nggak tahu, baca kitab tauhid nggak pernah baca kitab tauhid, baca yang berkaitan dengan tauhid juga nggak pernah. Lah gimana antum dakwah? Lo antum sudah dakwah ke sana kemari, antum kitab tauhid nggak baca, tamat juga enggak. Ya karena dakwahnya apa? Dakwah yang dijual apa? Suaranya gitu. Yang penting pintar suara, asbun, asal bunyi gitu. Orang dakwah itu dengan dalil Quran dan Sunnah, jelaskan kepada umat tauhid yang benar, bagaimana beribadah kepada Allah, itu jelaskan kepada mereka. Dan itu siang malam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam 950 tahun. Ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Itu dulu terjelaskan. Bukan masalah fikih. Fikih tetap kita bahas, tapi yang pokok bagaimana umat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Si dai-nya betul-betul mentauhidkan Allah. Begitu juga murid-muridnya mentauhidkan Allah. Jadi ini harus terus diulang-ulang. Makanya harus terus dakwah ini, dakwah tauhid yang kita mulai. Begitu juga tentang tauhid al-asma was sifat. Kita wajib menetapkan semua nama Allah dan sifat Allah, nggak boleh kita ingkari, nggak boleh kita takwil. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui. Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan apapun juga. Nggak sama. Allah nggak setara. Allah nggak sebanding. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, wajib kita tetapkan. Contoh umpamanya, Allah menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy, kita wajib tetapkan. Karena yang menetapkan siapa? Allah. Allah menetapkan bahwa Allah berada di atas langit. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy, Ar-Rahman wa Ar-Istawa. Allah bersama. Kita wajib menetapkan demikian. Kalau dai-nya nggak tahu tentang Allah di atas langit, ya gimana dia dakwah? Kalau kita lihat, ya, dai-dai atau ulama-ulama dari firqah yang sesat, hatta Allah aja nggak tahu di mana. Ya gimana dia ibadah kepada Allah? Sedangkan di zaman Nabi seorang budak tahu di mana Allah. Ketika Nabi menanyakan kepada seorang budak, budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika dia akan merdekakan budak ini. Kemudian kata Nabi, panggil budak itu. Ini budak wanita. Kemudian setelah dipanggil, Nabi tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab, fis sama, di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini budak aja tahu, dai nggak tahu di mana Allah. Bingung dia, nggak di atas alam, nggak di luar alam, nggak di bawah alam. Dia di mana? Gimana antum dakwah nggak tahu Allah di mana?
Allah mengatakan Ar-Rahman 'alasy istawa. Allah berfirman di atas arsy. Wajib kita tetapkan semua nama dan sifat Allah, wajib kita tetapkan. Ini salah satu contoh. Antum ketika sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Allah di atas arsy. Secara nas Al-Quran, secara dalil dari sunnah Nabi, secara akal, secara fitrah, jelas. Kalau ijma jelas sudah, masalah. Fitrah tanya orang kafir, kalau kamu berdoa orang kafir, kamu kemana? Hati kamu menuju ke langit. Orang kafir. Itu fitrah. Akal juga menunjukkan kesempurnaan berada di atas Allah itu. Allah berpisah dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan semua sifat Allah. Allah itu maha besar. Maha besar Allah itu. Kemudian juga kita menafikan yang Allah nafikan, kita nafikan. Antum sudah hafal ayatnya, ayat kursi. Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah enggak disentuh oleh ngantuk dan tidur selama-lamanya. Allah enggak ngantuk selama-lamanya, Allah enggak tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Wajib kita menafikan. Allah enggak pernah capek, Allah enggak pernah lelah. Harus seperti itu kita dalam mengimani tentang asma wa sifat. Kalau kita yakin tentang ini, tambah iman kita, tambah nikmat kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui tentang Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang ketiga, bahwa dakwah Ahlussunnah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini dakwah ini mengajak orang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Ketika kita bilang beribadah, maka yang pertama kali yang paling penting ibadah itu ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah arti ibadah apa? Qalbiyah arti apa? Hati. Ini dulu. Sebab ada orang ibadah tapi hatinya kosong dari keimanan, kosong dari ketakwaan, kosong dari keikhlasan. Ibadah hati. Antum lihat orang-orang munafik, ngaku nggak mereka beriman? Ngaku. Tapi Allah katakan mereka tidak beriman karena hatinya nggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan termasuk yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah akhir, pada akhirnya mereka tidak beriman. Antum lihat di sini. Di halaman 279. Antum lihat di halaman 279. Bahwa ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Bahwa ibadah salah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Yang pokok, yang pertama kali ibadah apa? Hati. Ibadah hati paling pokok. Itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa raja, rasa harap kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, raghbah, senang, kemudian rahbah, takut. Ini ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Kemudian ibadah lisan seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati. Kemudian ibadah badan seperti salat, zakat, haji, jihad. Ini ibadah semuanya ini, mencakup qalbiyah, mencakup fisik juga dan harta. Ini harus kita perhatikan, ibadah-ibadah ini harus betul-betul kita luruskan. Kalau antum mau baca penjelasan Ibnu Qayyim bagus sekali yang berkaitan dengan hati. Dia bahas tentang hati ini. Harus dibereskan hati dulu. Ketika hati nggak beres, semua nggak beres. Makanya nanti ada pembahasan di sini bahwa dakwah salaf ini juga berusaha bagaimana mendakwakan umat ini untuk membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Itu dulu. Ketika hati rusak, ya semuanya rusak. Hatinya rusak, meskipun dia dakwah, tapi hatinya rusak, rusak semuanya. Karena yang keluar juga rusak. Ini gelas ini. Ya. Ini air putih. Yang netes juga, kalau ini ceret, karena air putih yang netes juga air putih.
Nggak mungkin susu. Kalau isinya susu, yang netes juga susu. Kalau isinya kopi, yang netes juga kopi. Al-ina bima fihi yantahu. Ina itu dengan apa yang ada itu netes. Kalau dia hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Antum lihat, ya. Dia orang biasa, dia thalib atau dia dai. Ketika hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Al-ina bima fihi yandah. Ini pepatah bukan hadis. Pepatah. Karena begitu kenyataan. Netesnya itu. Kalau hati itu rusak, benci pada orang, hasad, dengki, yang keluar itu juga dengki pada orang. Kalau hatinya rusak, nggak senang dengan orang, dia akan mengatakan nggak senang pada orang. Memang hatinya rusak. Makanya ini harus diperbaiki hati ini. Harus dibersihkan. Dan itu nanti ada pembahasannya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Dan juga ada bukunya khusus tentang pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Manhaj Ahlussunnah tentang tazkiyatun nufus. Ini harus dibersihkan. Kalau enggak rusak nanti. Sekarang antum ibadah kepada Allah. Ibadah, sholat umpamanya. Hatinya enggak ikhlas. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Antum ibadah tapi riya, ingin pamer. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Maka ini dulu harus dibersihkan. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka ini perhatikan, coba kita ikhlas atau enggak dalam kita beribadah, dalam kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menjadi imam, ketika kita azan, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, ikhlas atau tidak? Coba kita bersihkan hati kita. Harus seluruhnya kita tujukan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Itu harus terus kita latih. Kita berjuang terus untuk bagaimana ikhlas kita kepada Allah. Dan kita mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Kita takut hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan semata-mata karena Allah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka terus melakukan ibadah kepada Allah. Dan segera, ini perhatikan, mereka enggak berlambat-lambat dalam ibadah. Salat enggak berlambat-lambat, baca Quran enggak berlambat-lambat. Nuntut ilmu juga, dakwah, bersedekah, infak, berbuat cepat mereka. Antum lihat para anbiya wa rasul. Di surah Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Antum lihat, ini Allah menceritakan tentang para nabi dan para rasul. Saya tanya kepada antum, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini maksum atau tidak? Mereka maksum atau tidak? Maksum. Yang kedua, pertanyaannya, para nabi dan rasul dijamin dengan surga atau tidak? Dijamin dengan surga. Antum lihat di sini, mereka para nabi dan rasul, mereka maksum, mereka dijamin dengan surga. Kita dijamin enggak? Enggak ada jaminan kita. Tapi mereka meskipun sudah dijamin dengan surga, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan, segera. Kita yang lambat. Yang lambat masih mengandalkan orang. Segera dalam berbuat kebaikan. Jangan lihat orang. Jangan. Orang mau lihat kita enggak, yang penting jalan dakwah ini. Karena Allah. Kita beribadah karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita bersedekah karena Allah, semua karena Allah. Segera dalam perbuatan baik, jangan ditunda perbuatan baik itu. Kemudian mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah.
Meskipun mereka sudah diampunkan dosanya, dijamin dengan surga, tetap berbuat. Sedangkan kita nggak ada jaminan. Maka terus kita berbuat kebaikan, terus beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak ada istirahat dalam ibadah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam ibadah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam dakwah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam mengajar. Terus jalankan ibadah kepada Allah Taala, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan surga, bukan dari manusia. Mestinya seperti itu para dai. Karena Allah jalan dakwah dan berkembang dakwah ini. Kalau semua lakukan semata karena Allah, nggak ada berhenti, nggak ada dalam hidup ini berhenti, nggak ada. Saya ambil contoh. Ini alam semesta yang berjalan, matahari, bulan, bintang, berhenti atau tidak? Kalau berhenti gimana? Kalau berhenti hancur kiamat. Kalau berhenti, nggak ada yang berhenti. Semua berjalan semuanya. Begitu juga ibadah kepada Allah harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Maka Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ketika membawakan ayat liman syaa minkum ayataqaddam ayataakhir. Bagi siapa yang kalian antara kalian mau maju atau mundur. Nggak ada berhenti dalam Islam, nggak ada berhenti, nggak ada. Kerja berhenti ada, kerja berhenti, pensiun. Tapi dakwah nggak ada, ibadah nggak ada berhenti, nuntut ilmu nggak ada berhenti, nuntut ilmu sampai mati nggak ada berhenti. Dakwah nggak boleh berhenti, ibadah nggak boleh berhenti. Bagi siapa dan kalian yang mau maju atau mundur, maju menuju sorga, mundur menuju neraka, nggak ada jalan lain, nggak ada berhenti dalam dakwah ini, nggak ada berhenti. Harus maju, harus tegak dakwah ini. Itu Islam. Ibadah harus terus. Lihat para nabi, apakah mereka berhenti ibadah kepada Allah karena sudah dijamin dengan sorga? Enggak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, yaitu al-maut. Kata mufassirin, al-maut. Nabi terus beribadah sampai meninggal dunia. Padahal diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Surga yang paling tinggi, tetap Nabi ibadah kepada Allah. Tetap Nabi berdakwah hatta di akhir-akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat Nabi berkata, 5 hari menjelang wafat, di tempat tidurnya Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari yang demikian. 5 hari menjelang wafat. Tetap dakwahnya harus jalan, gak boleh berhenti. Tetap jalan. Ini ibadah kepada Allah terus. Makanya harus terus kita memahami tentang ibadah ini dan belajar tentang ibadah supaya ibadah kita semakin baik. Kalau kita lihat ibadah kita dari dulu, ya itu aja. Iya, umat Islam. Hatta ibadah yang kaitan dengan wudhu, sholat dari dulu ya itu aja, nggak ada perubahan. Wudhunya masih begini, nggak berubah. Nggak pernah baca gimana wudhu Nabi. Mesti kan Nabi wudhu dari depan sampai ke tengkuk, dibalikan lagi ke depan, masukkan ke telinga. Ini nggak, dari mulai kecil sampai udah tua. Wudhu aja. Nggak ada contoh dari Nabi begini, nggak pernah ada, nggak juga ada sahabat. Nabi berwudhu, tangannya dibasahkan, dijalankan dari depan, ini depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga. Itu yang Nabi lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali. Hadisnya sahih. Untuk bisa lihat di beberapa kitab, termasuk di Bulughul Maram. Al-Hafidz bawakan tentang mushaf kala 4 hadis dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang dipelajari di pondok-pondok seluruh Indonesia. Tapi kiainya yang ngajarkan masih begini, ustadznya. Maka harus belajar dia. Sholat juga belajar harus benar. Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana keterangan? Nggak pernah ada. Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Cari, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu. Berubah mestinya. Ibadah, tumakninahnya, khusyuknya. Ini para nabi, wa kanu lana khashi'in, dan mereka semua khusyuk. Kita doa tapi kita nggak amalkan doa itu. Antum berdoa setiap hari, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal,
Kata Nabi, hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi, ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Wahai Mu'adz, aku cinta kepada kamu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib engkau baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah. Wa husni ibadah, memperbaiki ibadah. Sekarang ibadah ini pernah diperbaiki dari dulu sampai sekarang. Tetap aja begitu. Kalau masalah keduniaan, oh masya Allah, keduniaan. Tadinya punya sepeda nggak cukup, pengen motor. Punya motor, pengen mobil. Punya mobil udah kasih, pengen yang bagus. Rumah begitu juga. Dulu rumahnya petak, pengen yang bagus. Terus untuk dunia, tapi untuk akhirat nggak ada. Nggak ada, mereka mau berubah, nggak ada. Ini kezoliman manusia kepada dirinya. Coba rubah, ibadah kita rubah. Untuk dunia kita gajinya tadinya 1 juta, pengen 2 juta. Pengen nambah lagi. Terus seperti itu. Tapi kalau karena ibadah dari dulu sampai sekarang, ya itu aja sudah. Dari dulu nyanyi, ya sekarang juga nyanyi. Kok ibadah nyanyi? Nggak ada nyanyi dalam Islam. Gimana ibadah? Perbaiki ibadah kita kepada Allah. Benar atau tidak? Ini dakwah. Dakwah Islam mengajak pada ibadah yang benar. Ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti didakwakan kepada semua manusia. Baru akan ada perubahan kaum muslimin. Kalau dibiarkan dai hanya untuk bagaimana supaya orang bisa senang, nggak bisa dalam dakwah. Sampaikan kebenaran kepada manusia meskipun pahit. Bukan senang manusia, mau senang tidak, saya nunjukkan kebenaran kepada kamu agar kamu selamat dunia akhirat. Itu tujuan dalam dakwah ini. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak pujian dan tidak juga harta mereka. Sampaikan yang hak kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Dan kita dapat ganjaran besar, ganjarannya sampai hari kiamat kalau kita menunjuki manusia di atas kebaikan dan kebenaran, di atas ibadah yang benar kepada Allah SWT. Kemudian ya khonifuddin, bahwa syarat dalam ibadah itu 2. Yang pertama ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu syarat diterima ibadah. Kalau salah satu hilang, nggak diterima oleh Allah. Ikhlas, dia ikhlas tapi nggak ikut contoh, nggak diterima. Atau dia ikut contoh Nabi tapi nggak ikhlas, nggak akan diterima. Kemudian Islam juga melarang kaum muslimin dari perbuatan syirik. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa perbuatan syirik ini perbuatan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, maksiat yang paling maksiat, dan juga kemungkaran yang paling mungkar. Maka dakwah kita selalu melarang orang berbuat syirik, nggak dibiarkan kesyirikan. Terus kita ingatkan umat Islam ini jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya alaihissalatu wassalam, berdoa kepada Allah Taala. Padahal dia adalah bapak yang hanif, nabi yang hanif, yang Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Luqman, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, berkata kepada anaknya, Abunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Larang istri kita, anak kita berbuat syirik. Jangan mereka ziarah ke kubur-kubur minta di sana. Jangan datang ke dukun. Jangan piara jimat dan segala. Jangan sampai mereka jalan berbuat syirik. Syirik dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Maka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam pertama kali dakwanya mengajak umat kepada tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Kemudian bahaya kesyirikan, orang berbuat syirik bahayanya besar. Untuk melihat di halaman 287. 287, halaman 287, antum lihat bahwa syirik dosa besar yang paling besar. Syirik menghapuskan amal kebaikan. Syirik sebagai sebab pelakunya kekal dalam neraka.
Syirik adalah sebab tersia-sianya darah pelakunya. Artinya darahnya bisa halal, dibunuh oleh ulil amri dengan kesyirikan dia. Syirik sebagai sebab dijauhkan dari mendapat petunjuk dunia dan rasa aman di akhirat. Orang berbuat syirik nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Sedangkan orang-orang yang iman dan tidak mencampuri iman mereka dan kesyirikan dapat rasa aman, dapat hidayah. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Ingat, dalil-dalil antum catat tuh, tulis dalil. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah mendapatkan rasa aman, mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang berbuat syirik nggak akan ada rasa aman hidupnya. Selalu was-was, selalu tidak tenang, selalu tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena apa? Syirik. Dan nggak dapat petunjuk. Bahaya dari kesyirikan itu. Syirik merupakan perbuatan yang ditakuti oleh para nabi. Syirik perkara yang wajib diwasiatkan. Syirik adalah perkara yang diwasiatkan orang pada anaknya agar menjauhinya. Jadi seorang ayah wajib mewasiatkan anaknya jangan berbuat syirik. Syirik sebab diharamkannya masuk surga. Orang yang berbuat syirik dia akan sesat. Orang musyrik adalah najis. Najis maknawi, bukan badannya tapi hatinya najis, keyakinannya najis. Orang yang berbuat syirik amalnya nggak akan diterima oleh Allah. Orang yang berbuat syirik ya, laki-laki diharamkan menikah dengan musyrik laki-laki dan wanita, nggak boleh. Kita nggak boleh menikah dengan laki-laki kafir dan perempuan kafir, nggak boleh, nggak boleh, selama-lamanya nggak boleh. Kemudian syirik yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi yang lain tentang kesyirikan. Kemudian selanjutnya, karena nggak mungkin ya waktunya terbatas, ada yang penting yang perlu saya sampaikan di sini. Antum bisa lihat nanti kelima, berdakwah kepada ittiba, mengajak umat ini untuk ittiba kepada Rasulullah. Jadi kita mengajak umat ini ittiba kepada Rasulullah SAW, bukan ittiba kepada kita. Perhatikan, dakwah itu bukan ittiba kepada kita, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan kepada imam, bukan. Tapi dakwah ini bagaimana umat ini ittiba kepada siapa? Rasulullah SAW. Contoh teladan kita siapa? Rasulullah. Bukan ustadz, bukan guru, yang kita ikut Rasulullah. Maka dakwah itu ajak umat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat banyak dai mengajak umat untuk ikut kepada dirinya, untuk mendukung dirinya, untuk wala dan barak kepada dirinya, nggak boleh, nggak boleh seperti ini, haram hukumnya. Ajak umat ini untuk ikut kepada Rasulullah SAW. Bawakan dalilnya, keterangannya. Jangan sampai mereka berbuat bid'ah. Dan juga mereka taklid kepada orang-orang, hatta kepada ulama, kepada imam, nggak boleh. Ikuti dalil. Sampai para imam juga melarang, jangan ikuti aku, ikuti dari mana aku mengambil. Apabila ada hadis yang sahih kata Imam Syafi'i, maka buanglah pendapatku, ikuti hadis yang sahih. Kemudian ini banyak ya, saya nggak perlu sebutkan, panjang ini. Kemudian juga tentang Islam juga melarang perbuatan bid'ah. Jadi kalau sudah bicara soal ittiba, ya berarti larang juga tentang perbuatan bid'ah. Kemudian juga Islam, di sini poin selanjutnya yang ketujuh, kita masuk yang ketujuh. Ini penting. Sebab ketika bicara soal dakwah nggak lepas daripada ilmu. Nggak mungkin orang bisa berdakwah tanpa ilmu. Yang ketujuh, halaman 329. Salah satu prinsip dakwah salafiyah yang terpenting adalah memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban syariat
dan asas dalam dakwah. Asas dalam dakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Untuk melihat ayatnya, surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, inilah manhajku, inilah metodeku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk yang berbuat syirik. Di sini Anda perhatikan bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada semua manusia bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi ini jalannya, jalan beliau. Mengajak manusia agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengajak umat kepada tauhid, ini jalannya Rasulullah SAW. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan di sini. Ad'u, antum lihat ayatnya di sini. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan. Kita mengajak manusia ke jalan Allah bukan untuk mengagungkan diri kita, bukan. Untuk mengangkat diri kita, bukan. Atau orang untuk cinta pada diri kita, bukan. Atau orang harus ikut dia sebagai imam, nggak boleh. Atau orang bayat kepada dia, nggak boleh. Dakwah ini karena Allah semuanya. Sampaikan kepada mereka. Mereka mau ikut, orang bilang nggak ikut juga nggak ada masalah. Dan jangan ajak orang pada dirinya, nggak boleh. Ad'u ilallah, ajak manusia dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh para anbiya war rasul, para sahabat demikian. Kalau sekarang enggak, ngajak kepada dirinya, ngajak kepada kelompoknya, ngajak kepada organisasinya, ngajak kepada partainya. Enggak boleh yang seperti itu. Harus mengajak manusia ke jalan Allah. Dan di sini ada juga kata para ulama at-tanbih 'alal ikhlas. At-tanbih 'alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah. Harus karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena harta, bukan karena yang lain. Ajak manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Nah, di sini dengan dasar ilmu, dakwah itu harus dengan ilmu. Bagaimana orang menyampaikan dakwah kalau dia nggak punya ilmu? Kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Kata pepatah, orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberikan apa-apa kepada orang nggak punya uang sekali. Sekarang orang nggak punya ilmu, gimana dia mau ceramah? Dia ceramah juga, ya, asal bunyi. Yang dapat dari TV, radio, internet itu disampaikan, nggak mengakar sama sekali, dan nggak punya athar sama sekali dakwahnya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Bahkan dia lebih banyak menyesatkan manusia daripada manusia. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya antum harus belajar. Kalau antum udah mulai terjun di medan dakwah, terutama yang muda-muda, antum belajar lagi. Jangan merasa, oh saya sudah bisa khutbah, saya sudah bisa ceramah. Antum belajar. Wasiat dan nasihat Allah semua belajar menuntut ilmu. Jangan sok udah dakwah, oh udah lupa. Gak mau nuntut ilmu, gak mau baca kitab. Saya sering sampaikan dan pernah juga saya sampaikan bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi itu masih muda, sudah baca 20.000 jilid kitab. Masih muda, 20.000 jilid. Belum seperti sekarang, cetakannya bagus seperti sekarang. Dulu masih tulisan tangan. 20.000 jilid kitab, itu sudah dibaca. Masih muda, Ibnul Jauzi, di Baghdad tinggalnya. Dan saya tetap masih nuntut ilmu. Itu beliau sebutkan dalam bukunya, dalam kitabnya Saidul Khatir. Kita berapa kitab udah baca? Satu kitab nggak tamat, dakwah lagi. Satu kitab nggak tamat, kitab tauhid belum tamat, udah dakwah. Seandainya tamat juga nggak paham isinya apa. Ini masail apa isinya? Ini masail nggak tahu, udah dakwah. Ini muskilah di medan dakwah. Ada yang nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, dakwah. Ini terjadi di medan dakwah ini. Ini rusak akhirnya agama ini. Dibuat main. Apalagi kalau antum lihat di televisi, lebih rusak lagi sudah. Fatwa lagi. Bukannya hanya menyampaikan fatwa.
Gak boleh fatwa kecuali orang yang betul-betul alim Quran dan Sunnah dan paham salaf. Maka Nabi sudah ingatkan bahwa sudah banyak ulama yang dicabut, artinya diwafatkan. Yang diangkat sekarang apa? Tokoh-tokoh yang bodoh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazzu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi SAW, Allah nggak mencabut ilmu sekaligus, tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal ulama kecuali sedikit, diangkatlah tokoh-tokoh yang bodoh, pemimpin yang bodoh. Kemudian apa? Mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ini sabda Rasulullah, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Orang gimana, Ustadz, saya ini kalau saya lagi sulit, susah, saya datang ke kubur wali, gimana? Boleh? Kok saya enak itu jawabnya? Perbuatan syirik bilang boleh. Gimana kalau ke dukun? Nggak apa-apa. Saya enaknya jawab, la haula wala quwwata illa billah. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dosanya menyesatkan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ilmu ini dasar dalam kita beragama. Dasar dalam kita beragama ilmu. Kita mengenal Allah dengan benar dengan ilmu. Kita beribadah dengan benar dengan ilmu. Kita mentauhidkan Allah dengan ilmu, dan kita berdakwah dengan ilmu. Ilmu ini harus. Makanya kita harus belajar dan belajar. Jangan mentang-mentang kita udah jadi dai, ustadz, nggak perlu lagi baca lagi. Kalau antum lihat di lembaga-lembaga dakwah, ini di Bandung ini umpamanya, atau di Jakarta, di mana antum masuk kalau antum ke lembaga dakwah. Masuk lembaga dakwah, jam kerja mereka umpamanya jam 9 sampai asar umpamanya. Antum masuk. Antum masuk lembaga dakwah itu, ada yang satu baca koran, yang satu nonton TV, main remote. Antum lihat lembaga dakwah ini. Nggak ada kita lihat mereka lagi baca kitab, lagi diskusi tentang kitab maknanya. Nggak ada. Illa marhamallah. Antum masuk, antum coba. Seperti itu keadaannya. Gimana mau dakwah umat mau diselamatkan dengan apa? Selamatkan umat ini dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan dakwah yang hak pada mereka. Kalau ustadznya seperti baca koran, habis waktu yang dibuang, bagaimana umatnya? Baca kitab-kitab, tamatkan kitab-kitab para ulama. Banyak yang belum kita baca, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Makanya harus terus belajar dan gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Bab menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau kita bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, kenapa menuntut ilmu gak bisa? Kenapa kita gak luangkan waktu untuk menuntut? Kenapa gak luangkan waktu untuk menuntut ilmu? Jangan juga sibuk. Saya sibuk dengan sekolah, sibuk dengan madrasah, sibuk dengan pondok. Tetap harus belajar. Ada waktu yang kita baca, minimal seorang dai 4 jam membaca kitab. Minimal 4 jam. Minimal harus baca. Kenapa nggak bisa baca pagi dia baca, siang baca? Itu selain yang lain. Al-Quran dia harus baca, hadits Nabi harus baca, kitab-kitab juga para ulama salaf harus baca. Harus baca. Yang disibukkan dengan kemana-mana. Ini sebentar jalan, sebentar main, sebentar nonton, sebentar main internet, sebentar main HP. Ya gimana waktunya habis untuk itu? Coba antum, waktu ini penting. Waktu itu dihabiskan untuk apa akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian ilmu itu yang datang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita harus betul-betul memahami tentang Islam, ilmu ini. Nabi bersabda SAW, antum lihat di halaman 332. Naam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti walan tazal hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurru man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Anda melihat halaman 332. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikan faham tentang agamanya. Sesungguhnya barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan faham tentang agamanya.
Sesungguhnya aku hanyalah membagikan dan Allah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, diberikan pemahaman agama. Makanya kita harus paham agama ini. Minta kepada Allah agar kita diberikan pemahaman agama. Kemudian Rasul yang membagi, tapi yang memberikan Allah. Sedekah Rasul bagikan semuanya, tapi Allah yang memberikan. Kita juga demikian, uang yang kita miliki pada hakikatnya Allah yang berikan. Kita disuruh keluarkan zakatnya, kita disuruh sedekah, kita disuruh infak. Dan umat ini akan tetap dalam kebaikan, tetap tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka, orang yang menyalahkan mereka sampai datang perintah Allah. Artinya tetap akan ada generasi yang tetap di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf sampai hari kiamat nanti, sampai Allah meniupkan angin yang diwafatkan orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Kemudian saya sebutkan di sini, antum lihat di halaman 333, yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia kenal Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi setiap mubalik, setiap dai, setiap ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW dan membaca kitab-kitab para ulama salaf. 4 jam. Kemudian nanti antum baca juga tentang tasfiyah dan tarbiyah, antum baca juga tentang masalah tazkiyatun nufus. Nanti antum baca tentang akhlak yang mulia, tazkiyatun nufus. Jadi kita usahakan bagaimana kita mengaji, nuntut ilmu, bertambah baik akhlak kita, bertambah bersih hati kita. Kita ingin hati kita bertambah baik. Jangan nuntut ilmu, ngaji, ngurusin masjid, ngurusin dakwah, ngurusin pondok, ngurusin masalah, tapi hatinya rusak. Terus berusaha bagaimana kita membersihkan hati kita dan berdoa kepada Allah. Antum hafalkan doanya, ini PR buat antum. Ya, catat. Kalau enggak nanti antum baca di buku doa wirid. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat malas, sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, sifat bakhil dan umur pikun. Dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena hanya Engkau yang dapat membersihkannya. Hanya Allah yang dapat membersihkan hati kita. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maula. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan semuanya. Ada dalam buku doa dan wirid. Antum baca dalam buku doa wirid. Ada juga di buku Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus doa ini. Antum hafalkan. Jadi ada yang antum hafalkan setelah pulang dari sini, ada yang dihafalkan. Ada yang difahami ayat yang kita tahu, ada hadis yang kita fahami, ada doa yang kita hafal, ada juga ibadah yang kita harus sempurnakan sehingga manfaat pertemuan kita dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup.